Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasulullah dengan nomor NIM 01021182429020. Di video kali ini saya akan membuat tugas UAS mengenai tiga materi persamaan diferensial. Yang pertama kali dan kedua adalah persamaan nonlinear derajat 1. Yang ketiga adalah persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Simak videonya. Persamaan diferensial linear memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-17. Mengembangkan kalkulus dan menerapkannya untuk menjelaskan hukum gerak serta gravitasi. Melalui persamaan diferensial pada masa ini, masalah mekanika seperti gerakan pendulum dan getaran juga mulai dinamis menggunakan persamaan diferensial linear orde kedua. Pada abad ke-18, keluarga Bernal memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk persamaan diferensial yang memperkuat fondasi teorinya. Memasuki abad ke-19, Joseph Fonder memperkenalkan direct Fonder sebagai metode untuk menyelesaikan persamaan panas. Salah satu contoh persamaan diferensial parsial linear di era modern ke abad 20 hingga sekarang. Para ilmuwan seperti Hilbert dan Lyapunov mengembangkan teori lanjutan tentang persamaan diferensial linear, termasuk analisis fungsional dan teori stabilitas sistem dinamis. Kemajuan teknologi komputasi turut mendorong penggunaan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear yang kompleks. Hingga kini, persamaan ini tetap menjadi alat penting untuk dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Dalam bidang ekonomi, berbagai permasalahan dinamis seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, perubahan suku bunga, hingga prediksi permintaan dalam penawaran dapat dianalisis menggunakan pendekatan matematis. Salah satunya melalui persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan alat penting dalam mengembangkan model-model ekonomi yang dinamis. Ia mengembangkan hubungan perubahan antar variabel ekonomi terhadap waktu. Sebagai mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, pemahaman mengenai jenis-jenis persamaan diferensial baik linear, non-linear maupun berderajat lebih dari satu menjadi penting sebagai dasar dalam analisis ekonomi kuantitatif dan pembuatan model ekonomi makro maupun mikro. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Persamaan diferensial linear derajat 1. Persamaan diferensial linear derajat 1 adalah persamaan yang hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi dan tidak memiliki elemen non-linear dalam bentuk Y. Bentuk umum persamaan diferensial linear derajat 1 adalah sebagai berikut. Contoh, dy per dx ditambah p kurung x kurung y sama dengan qx. Px dan qx adalah fungsi yang bergantung pada variabel independen x. Persamaan ini disebut linear karena y hanya muncul di dalam bentuk linear, tidak ada suku y kuadrat dan y pangkat 3 atau bentuk non-linear lainnya. Dalam model sederhana ekonomi pembangunan, pendapatan nasional YT dipengaruhi oleh konsumsi yang proporsional terhadap pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang bersifat tetap. Persamaan diferensial yang menggambarkan hubungan ini adalah turunan Y terhadap T ditambah 0,3 dikali Y sama dengan 150. Persamaan ini termasuk dalam bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1, yaitu turunan Y terhadap T ditambah PT dikali Y sama dengan QT, dengan PT bernilai 0,3 dan QT bernilai 150.
Untuk menyelesaikan persamaan ini, langkah pertama adalah menghitung faktor integral atau mu t yang diperoleh dari eksponen integral 0,3 terhadap t. Hasilnya adalah eksponen 0,3 t. Selanjutnya seluruh persamaan dikalikan dengan faktor integral tersebut sehingga diperoleh bentuk keturunan terhadap t dari dalam kurung eksponen 0,3 t dikali y sama dengan 150 dikali eksponen 0,3 t. Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi terhadap kudus kedua ruas. Integrasi ruas kiri menghasilkan eksponen 0,3 t dikali y, sedangkan integrasi ruas kanan menghasilkan 500 dikali eksponen 0,3 t ditambah konstanta integrasi c. Untuk memperoleh nilai yt, kedua sisi dibagi dengan eksponen 0,3 t sehingga diperoleh solusi umum yt sama dengan 500 ditambah c dikali eksponen negatif 0,3 t. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa ketika waktu t semakin besar atau mendekati tak hingga, maka eksponen negatif dan 0,3 t akan semakin mendekati 0. Dengan demikian, dalam jangka panjang, nilai YT atau pendapatan nasional akan menuju nilai tetap sebesar 500. Ini berarti bahwa dalam model ini, pengeluaran pemerintah yang tetap dan proporsi konsumsi terhadap pendapatan akan membawa pendapatan nasional menuju keseimbangan sebesar 500 dalam jangka panjang. Selanjutnya, persamaan diferensial non-linear derajat 1 adalah jenis persamaan di mana variabel yang tak bebas, yaitu y, muncul dalam bentuk y tidak linear. Artinya, y tidak hanya muncul sebagai bentuk tunggal atau berpangkat 1, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk kuadrat, akar pangkat 3, dan bentuk yang non-linear meliputi y kuadrat, 2y kuadrat, akar y, atau y pangkat 3. Berbeda dengan persamaan diferensial linear, bentuk umum dari persamaan diferensial non-linear derajat 1 tidak mengikuti struktur yang baku karena sifatnya bergantung pada cara kemunculan y atau keturunannya yang tidak proporsional. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun lebih kompleks dan biasanya memerlukan pendekatan khusus baik secara analitik maupun numerik tergantung pada bentuk spesifik dari persamaannya. Berikut contoh soalnya. Misalkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga terhadap waktu yang dinyatakan sebagai CT berkurang secara drastis saat konsumsi mendekati batas kemampuan daya beli masyarakat. Dalam kasus ini, perubahan konsumsi bersifat negatif dan sebanding dengan kuadrat atau tingkat konsumsi itu sendiri. Secara matematis, hal ini dapat dimodelkan dengan perumusan diferensial sama diferensial turunan C terhadap T sama dengan negatif K dikali C kuadrat, di mana K merupakan konstanta positif, misalnya sebesar 0,05. Untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama-tama kita ubah dulu bentuknya agar dapat dipisahkan variabel persamaan menjadi dc per c kuadrat sama dengan negatif k dt. Selanjutnya kita integrasikan kudus ruas integral dari c pangkat negatif 2 pangkat terhadap c adalah negatif 1 per c, sedangkan integral dari negatif k terhadap t adalah negatif k dikali t ditambah konstanta integrasi yang kita sebut c1. Maka diperoleh negatif 1 per c sama dengan negatif k t ditambah c1. Kita kemudian mengalihkan kedua sisi dengan negatif 1 sehingga hasilnya menjadi 1 per c sama dengan k1 dikurangi c1. Untuk eksplisit dari C1 kita ambil inverse dari kedua sisi sehingga solusi umum dari persamaan adalah CT sama dengan 1 dibagi dengan KT dikurangi C1. Secara ekonomi, solusi ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, jika tidak ada interval atau perubahan signifikan dalam pendapatan atau struktur konsumsi, maka tingkat konsumsi rumah tangga akan terus menurun mendekati 0. Hal ini mencerminkan masyarakat tidak dapat terus meningkatkan
daya beli dalam jangka panjang. Konsumsi akan menyusut dan mendekati nol ketika nilai KT semakin besar daripada nilai konstanta C1. Dengan kata lain, masyarakat pada akhirnya akan mencapai batas di mana konsumsi tidak bisa dipertahankan jika tidak ada peningkatan daya beli atau stimulus ekonomi. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial linear derajat lebih dari 1 adalah jenis persamaan yang melibatkan turunan fungsi lebih dari 1 kali terhadap variabel sama. Artinya, dalam satu persamaan terhadap turunan pertama, turunan kedua, atau bahkan turunan ketiga dan seterusnya dari suatu fungsi, bentuk umum dari persamaan diferensial ini adalah turunan ke n dari y terhadap x ditambah koefisien a pangkat n minus 1 dikali turunan ke n min 1 dari y terhadap x ditambah koefisien a1 dikali turunan pertama dari y terhadap x ditambah koefisien a0 dikali y sama dengan fungsi f dari x. Dengan kata lain, persamaan ini terdiri dari kombinasi beberapa turunan dari fungsi gx masing-masing dikalikan dengan koefisien tertentu dan disamakan dengan sebuah fungsi eksternal yang sudah kita ketahui. Turunan ke n dari y terhadap x berarti bahwa fungsi y. Koefisien seperti a pangkat n minus 1 atau fungsi yang diketahui dan menentukan sifat dari sistem sementara itu. Sementara itu, fx merupakan fungsi masukan atau pengaruh dari luar sistem, misalnya gaya dari luar, masukan energi, atau faktor ekonomi eksternal. Persamaan diferensial dengan derajat lebih dari 1 umumnya digunakan dalam pemodelan sistem dinamis yang lebih kompleks seperti osilasi dalam fisika gerak benda, dalam teknik mesin, atau virtual ekonomi dalam ilmu ekonomi. Karena melibatkan lebih dari satu turunan, solusi dari persamaan ini biasanya lebih kompleks dan memerlukan metode khusus seperti model karakteristik, transformasi Laplace, atau pendekatan numerik tergantung pada jenis dan kondisi awal dari sistem tersebut. Contoh dari persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Dalam model pertumbuhan ekonomi perubahan output nasional terhadap waktu, Y dilambangkan dengan Y sebagai fungsi dari T, yaitu YT dapat mengikuti pola dinamis yang kompleks. Salah satu bentuknya ditunjukkan melalui persamaan diferensial orde 2 berikut urutan kedua dari Y terhadap T dikurang 3 kali turunan pertama dari Y terhadap T ditambah 2 kali Y sama dengan 0. Secara matematis, ini ditulis sebagai turunan kedua Y dikurang 3 turunan pertama Y ditambah dengan 2Y sama dengan 0. Solusi umum dari persamaan ini untuk menyelesaikannya, persamaan diferensial ini, langkah pertamanya adalah membentuk persamaan karakteristik yang kita anggap turunan ini sebagai bilangan R, sehingga persamaan ini menjadi R kuadrat dikurangi 3R ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan ini dapat difaktorkan menjadi R-1 dikali R-2 sama dengan 0 yang menghasilkan dua akar nyata dan berbeda, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 2. Karena akarnya nyata dan berbeda, maka berbentuk solusi umum dari YT adalah kombinasi eksponensial kedua akar tersebut. Dengan demikian, solusi umum adalah YT sama dengan C1 dikali E pangkat T ditambah C2 dikali E pangkat 2T. Di sini C1 dan C2 adalah konstanta yang nilainya bergantung pada kondisi awal sistem. Interpretasi ekonomi. Secara ekonomi, solusi ini memberikan gambaran tentang bagaimana output nasional berubah dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Bentuk eksponensial dari solusi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan output dari berkembang sangat cepat tergantung pada nilai konstanta C1 dan C2. Jika keduanya bernilai positif, maka output akan tumbuh secara eksponensial, mencerminkan ekspansi ekonomi yang terus meningkat. Model seperti ini cocok digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi yang merespon suatu kebijakan atau guncangan eksternal
dengan dua kecepatan pertumbuhan berbeda. Artinya, ada eksponen jangka pendek dan jangka panjang yang berkontribusi terhadap pertumbuhan output dengan masing-masing mengikuti laju yang berbeda. Pendekatan ini adalah relevan dalam memahami dinamika sistem ekonomi kompleks seperti pemulihan ekonomi pasca krisis atau efek jangka panjang dari investasi besar-besaran. Dapat disimpulkan dari materi ini bahwa persamaan diferensial memainkan peran penting dalam analisis dinamika ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi bangunan. Persamaan diferensial linear derajat 1 merupakan bentuk paling dasar dan relatif mudah diselesaikan karena hubungan antar variabelnya itu bersifat linear. Sementara itu, persamaan diferensial non-linear derajat 1 menggambarkan hubungan lebih kompleks dan realistis antara variabel ekonomi, meskipun penyelesaiannya memerlukan metode yang lebih khusus. Adapun persamaannya diferensial derajat lebih dari 1 digunakan untuk memodelkan sistem dinamis yang lebih kompleks seperti reaksi output ekonomi terhadap berbagai kebijakan dalam jangka panjang. Ketiga jenis persamaan ini sangat bermanfaat untuk memodelkan berbagai fenomena ekonomi, mulai dari pertumbuhan, konsumsi, hingga perubahan akibat kebijakan, sehingga pemahaman terhadapnya sangat esensial bagi mahasiswa ekonomi.